Terkait masalah almarhum Ibu Tuti ini akan melakukan transaksi nih, ya. Ini pernah dengar nggak? Ya, Mas. Saya dengar akhir-akhir ini. Selamat datang di channel. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Ya, kembali lagi bersama saya Mas Puri ya di channel Sang Pencari Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya momentum Danu memberikan keterangan. Kami menunggu momen itu, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan mungkin masyarakat juga ingin tahu keterangan Pak Yosep sebenarnya itu seperti apa nih. Ya. Ketika dia diperiksa nanti jadi tersangka. Atau keterangan Bu Mimin ketika dia jadi saksi Pak Yosep. Arigi jadi saksi Pak Yosep, Abi jadi saksi Pak Yosep. Bagaimana tuh sinkronnya cerita Danu dengan yang sebenarnya? Jelas tidak akan sinkron. Ditambah lagi mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mungkin tentunya saya usahakan juga untuk dihadirkan nantinya. Ya. Benar. Itu akan ya banyak lah ya. Ini masih panjang perjalanan. Dari dakwaan pun ada eksepsi, ada pemeriksaan saksi-saksi, gitu kan. Kemudian panjang, ada pemeriksaan ahli juga. Nanti akan ada panjang sidang. Berarti punya saksi yang luar biasa ini dari Pak Rohman sendiri. Sebenarnya benar tidak ada yang luar biasa sebenarnya. Tapi apakah keterangannya tergali dengan baik atau tidak, itu mungkin problem ya kan hari ini. Mungkin ada saksi yang sudah memberikan keterangan, tetapi oleh pihak penyidik diabaikan. Seperti saksinya Arigi. Ya kan? Temannya itu kan jelas diabaikan. Kami yang meminta untuk dihadirkan. Dan saksi itu tidak diperiksa ketika sebelum gelar. Setelah tersangka baru diperiksa. Ya kan? Artinya seringan apapun keterangan teman-temannya Arigi tidak merubah posisi Arigi yang sudah jadi tersangka. Ya, benar. Artinya momentum temannya Arigi inilah yang akan dihadirkan di persidangan. Akan diuji nanti. Jadi secara khusus tidak ada persiapan khusus. Saya cukup terbiasa bersidang untuk masalah pidana seperti ini. Mungkin sudah menerima ini jadwal untuk sidang Saya mendapat informasi berkas masih di kejaksaan. Mungkin biasanya sih 2 atau 3 minggu setelah limpah ke Kejaksaan Negeri berkas baru dikirimkan ke pengadilan. Kemudian nanti di pengadilan diregister, baru ada penunjukan hakimnya biasanya. Baru setelah ada penunjukan hakim, baru nanti keluar jadwal sidang. Biasanya dari limpah itu 2 atau 3 minggu itu udah keluar jadwal sidang. Jadi sampai sejauh ini saya masih mencari informasi, tapi sudah bertanya ke pihak terkait, katanya belum ada pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Subang ke Pengadilan Negeri Subang. Nih pertanyaan ini Bang Rohman yang sempat rame ya diperbincangkan, salah satunya ini. Saya minta tanggapan dari Pak Rohman sendiri ya. Tanggapan Bapak soal status MAA ini ya. Status MAA yang tak kunjung P21. Nah ini yang jadi pertanyaan perdebatan di kalangan netizen ya. Ketika kita itu membuat konten seperti ini. Gimana tanggapan Pak Rohman sendiri? Ini jadi pertanyaan saya juga dari awal. Saya memastikan penyidik tidak memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan untuk mengarahkan berkas ini P21. Dan jelas kejaksaan juga menolak. Untuk P21 ini. Sementara yang kita tahu, Polda Jabar pada saat kemarin-kemarin kalau nggak salah sudah mengirimkan 4 berkas. Pak Yosep, Danu, Arigi Abi dan Bu Mimin. Tetapi yang diterima hanya 2. Padahal ini dakwaannya pasal 340, 55, Junto 55, turut serta. Artinya siapa yang ikut, siapa yang terlibat, baik yang pelaku utama, yang membantu melakukan, yang turut melakukan, itu harus terlibat, harus disidangkan bersamaan. Pertanyaan saya cukup mengherankan, kenapa ini persidangan pasal 55 tapi disidangkannya sebagian-sebagian? Berkasnya limpahnya sebagian-sebagian. P21-nya juga ini ya. P21-nya sebagian-sebagian. Artinya bahan dari penyidik Polda Jabar ke kejaksaan pun itu diragukan oleh kejaksaan, sehingga kejaksaan tidak mau menerima bola panas. Ya kan? Karena bagaimanapun juga kejaksaan harus membuktikan kesalahannya nanti. Berbeda dengan kasus dengan perkaranya Pak Yosep dengan Danu.
secara jumlah alat bukti itu ada, ya kan? Baik petunjuk maupun keterangan saksi. Kan petunjuk ada, Pak Yosef datang ke TKP duluan. Kemudian Danu menerangkan bahwa kata Danu katanya pelakunya adalah Pak Yosef. Dua hal itu bisa dijadikan dasar untuk berkas ini limpah. Meskipun secara substansi isi keterangan itu perlu diuji kecocokannya dengan saksi-saksi yang lain. Ini jelas akan menurut saya akan jauh menarik persidangannya. Akan menarik persidangannya. Kenapa? Di satu sisi ini pasal 55, tetapi tersangka yang tiganya ditunda dulu gitu. Ya kan? Harusnya kan kalau 55 sekalian disidangkan berbarengan. Ini ada apa? Kayak dicicil gitu ya? Bukan kayak dicicil, karena memang ada bukti. Kalau ada bukti ini berkas udah lanjut. Nggak mungkin mereka nunda-nunda berkas. Ya kan? Ngapain dipegang di Polda Jabar berkasnya? Kan sepanjang berkas penyidikan ini ada di Polda Jabar, ini kan bebannya ada di Polda Jabar. Sampai saat ini ya? Sepanjang belum P21, itu berkas yang bertanggung jawab pada Polda Jabar. Kalau mereka memiliki bukti yang akurat, ya tentang keterlibatan Bu Mimin, Arigi dan Abi, berkas itu sudah sama berbarengan dan sudah pasti ditahan. Ini pembunuhan. Penghilangan 2 nyawa ya? Ya, menghilangkan 2 nyawa. Kalau penyidik kepolisian Polda Jabar memiliki 2 alat bukti untuk Mimin, Arigi dan Abi, mereka hari ini seharusnya sudah limpah juga berbarengan. Bersamaan. Ngapain harus dicicil? Kalau memang bisa bareng-bareng. Kan energinya juga terkuras 2 kali nanti. Ya kan? Benar. Terus P21 2 kali, pemberkasan 2 kali, persidangan 2 kali. Ya kan? Ngapain harus dipisah-pisah? Ya, keterangan kejaksaan hanya ini masih dalam tahap konsultasi dengan penyidik. Ya pasti ada yang dipertanyakan oleh pihak kejaksaan berkaitan dengan isi penyidikan, apakah memungkinkan dibuat satu dakwaan atau tidak. Kalau memungkinkan itu pasti diterima. Kalau 2 alat bukti itu terpenuhi pasti diterima oleh kejaksaan. Saya meyakini sampai saat ini 2 alat bukti itu tidak terpenuhi secara kualitatif. Secara isi keterangan saksi itu, ya itu belum terbukti. Secara jumlah saksi yang menyebutkan, ya kan? Dan perlu diketahui juga bahwa penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi dan Abi itu didasarkan kepada kecurigaan awal Pak Yosef yang bercerita kepada saudara-saudaranya almarhum Bu Tuti. Kemudian saudara-saudara almarhum Bu Tuti, Lilis, Bu Ida, kalau tidak salah siapa lagi, memberikan keterangan ke polisi. Katanya menurut Pak Yosef, pembunuhnya Bu Mimin. Jadi katanya, bukan Bu Lilis, Bu Ida melihat kejadian itu. Jadi penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, Abi, ya didasarkan kepada keterangan dari saksi Lilis, saksi Wahida kalau nggak salah, yang memberikan keterangan bahwa menurut Yosef, Yosef curiga. Kita lanjutkan di part selanjutnya.